Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep ataupun definisi mengenai sistem neraca nasional. Lalu apa saja yang dibahas oleh sistem neraca nasional? Yang pertama adalah siapa? Siapa yang melakukan aktivitas ekonomi? Siapa ini menceritakan tentang pelaku yang melakukan aktivitas ekonomi. Nah, pelaku atau yang disebut sebagai unit institusi nantinya akan dikelompokkan menjadi sektor dan industri. Unit-unit institusi yang memiliki kesamaan karakter atau tipikal kegiatan ekonomi maka akan dimasukkan dalam satu sektor yang sama. Dan unit-unit institusi yang nantinya akan diturunkan menjadi establishment dan memiliki kesamaan lapangan usaha maka akan dikelompokkan dalam satu industri. Lalu poin yang kedua atau informasi dasar yang dibahas, melakukan apa? Tadi kita membahas tentang siapa, lalu yang kedua melakukan apa? Maka di sini kita akan menjelaskan bahwa pelaku ekonomi tersebut melakukan aktivitas ekonomi apa? Apakah produksi? Apakah dia mengkonsumsi? Apakah dia juga melakukan akumulasi? Lalu tindakan apa yang dilakukan? Apakah berupa transaksi? Artinya ada kesepakatan antara dua belah pihak. Atau other flows. Pengaruh terhadap perekonomian ini tidak ada kesepakatan antar pelaku. Contoh dari other flows adalah misalkan kejadian bencana alam. Maka itu juga akan mempengaruhi perekonomian walaupun itu bukan berupa transaksi. Bahas berikutnya adalah mengenai apa? Apakah terkait dengan produk atau barang dan jasa yang dihasilkan atau terkait dengan aset dan kewajiban? Kalau terkait dengan produk berarti hasil-hasil dari produksi. Sedangkan aset atau kewajiban berarti sesuatu yang ditahan untuk digunakan di masa mendatang dan memiliki nilai. Lalu informasi berikutnya adalah dengan siapa pelaku ekonomi tersebut melakukan kegiatannya. Sebagai contoh misalkan di sini barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Pelaku ekonomi domestik berhubungan dengan rekan aktivitas di luar negeri. Atau misalkan suatu perusahaan sedang mengadakan rapat umum pemegang saham. Bisa saja perusahaan tersebut juga melakukan kegiatan ekonomi dengan perusahaan yang lain. Kemudian, informasi lainnya adalah untuk tujuan apa? Apakah nantinya akan dikonsumsi di dalam negeri sebagai konsumsi domestik atau untuk ekspor ke luar negeri sehingga dimanfaatkan oleh penduduk di luar negeri. Lalu kapan? Kapan waktu pencatatannya? Apakah saat pembayaran dilakukan atau saat barang itu berpindah tangan? Lalu kemudian bagaimana cara mengukur? Lalu bagaimana dia mempengaruhi stok? Apakah nanti akan mempengaruhi aset-aset non-finansial atau aset-aset finansial? Selanjutnya, dari rangkaian mengenai
mengenai transaksi dan keterkaitan antar pelaku ekonomi yang kemudian disusun sistem neraca nasional ataupun neraca nasional, maka banyak hal yang bisa dimanfaatkan setelah kita membangun neraca nasional tersebut. Contohnya adalah digunakan dalam analisis siklus bisnis oleh perusahaan. Kemudian, bisa juga menjadi ukuran produktivitas. Seberapa mampu suatu wilayah atau suatu negara memproduksi barang dan jasa, serta bagaimana struktur ekonominya. Lapangan usaha apa yang paling dominan di wilayah tersebut. Bisa juga digunakan dalam menetapkan kebijakan fiskal berupa pengaturan tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah, serta menggambarkan bagaimana kesejahteraan dicapai di suatu wilayah atau suatu negara. Manfaat sistem neraca nasional utamanya adalah menyediakan konsep yang komprehensif serta kerangka neraca untuk database ekonomi makro. Secara spesifik, manfaatnya yang pertama misalkan bisa memonitoring perilaku perekonomian, bisa melihat berapa PDB per kapita dan apakah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bisa juga dilihat melalui besaran PDB-nya atau aktivitas ekonomi yang terjadi, produksi yang terjadi, konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Lalu, manfaat berikutnya adalah untuk analisis makroekonomi dengan mengestimasi hubungan antar variabel ekonomi dengan ekonometrika misalkan. Bisa juga digunakan untuk perbandingan internasional karena sifatnya standar, maka bisa menjadi data pembanding capaian berbagai negara. Nah, pengguna utamanya antara lain pembuat kebijakan ekonomi, pelaku bisnis, peneliti ilmiah, masyarakat umum, dan statistisi. Jika kita kaitkan dengan manual-manual lainnya, maka System of National Account ini sudah sejalan dengan kerangka kerja konseptual lainnya. Misalkan, untuk mendapatkan statistik mengenai industri dan distribusi perdagangan, maka manualnya juga sudah sejalan dengan Industrial Statistic and Distributive Trade Statistic. Kemudian, dengan pelaku luar negeri, System of National Account ini atau sistem neraca nasional ini juga sejalan dengan Balance of Payment atau neraca pembayaran. Lalu, sistem neraca nasional ini juga sejalan dengan Financial Statistic Monetary and Financial Statistic Manual yang digunakan dalam pengumpulan data statistik keuangan. Lalu, selanjutnya, sistem ini juga sejalan dengan statistik harga atau price statistik. Dan kemudian, sistem ini juga sejalan dengan statistik keuangan pemerintah atau government finance statistic.